Beberapa tahun yang lalu, saat awal-awal saya masih di KPK, itu Pak Abdullah Hemahua, ya, beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa bantulah dakwah, Ustaz. Daerah antum lebih berhak lah, Ustaz. Saya bilang ke dia begitu. Lah, antum bantu kami lah, insyaallah. Ya karena diminta tolongin saya, insyaallah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayal insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Lah salah satu muskilah sudah. Ana datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, ana lihat penuh amat memang, tuh masjid penuh. Enggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang-orang Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dia bilang urusannya tahjir nih. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena, mundur kena, ini serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu, anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, lo pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Pak Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang Kiai ngomong lagi kelas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang anak Wahabi. Anak langsung senggol, sok tahu ente. Anak Subhan Wahabi. Ente Wahabi. Kok tahu? Tahu ente Wahabi dari mana? Ya, karena memang bahasa Betawi, bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bah sudahlah, dengan pandangan dia yang seperti itu, tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan ya, saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya gak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu. Tapi diterima paling gak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakop. Islam bukan firqah. Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Yang tersebar di masyarakat, katanya kalau orang menegakkan sunnah di tahun-tahun belakangan ini dibilang Wahabi, betul? Ya mudah-mudahan sih pemirsa menyaksikan nih sama Kang potong video, potong ente kalau berani nih. Ya. Ini yang jelasin sama ente ya. Abad kedua Hijriah dulu memang ada pentolan Khawarij, Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum di Afrika Utara. Ini Khawarij yang Rasul bilang kilabun nar, anjing-anjing neraka kata Rasul. Bacaan Quran sahabatku pun kalah sama mereka, apalagi kita. Terkecoh. Jadi kalau Quran sahabat aja kalah sama Khawarij, ya berarti kan mereka betul-betul mempraktekkan sunnah, cuma ala mereka keras, kaku. Nah, ini yang tersebar.
Sehingga musuh-musuh Islam ini melihatnya dari situ tuh. Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, yakni Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah sunnahnya ini difitnah. Dikatakan Wahabi oleh orang Inggris karena nggak bisa menyentuh Saudi Arabia. Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tadi Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Abdul Wahabnya dibilang Wahabi. Ya kalau dia mungkin Abdul Wahab Wahabi mungkin karena namanya Abdul Wahab. Tapi kalau dia kan Muhammad bin Abdul Wahab, berarti kalau mau dinisbatkan pada beliau namanya Muhammadiyah dong. Bukan Wahabi ya. Nah ini yang perlu diluruskan. Nah masyarakat jangan sampai terkecoh. Apalagi kalau sampai levelnya Anda membenci sunnah. Ini yang paling bahaya. Ya Allah takkan tergantikanlah sunnah. Asik sunnah tuh asik. Laki-laki menegakkan sunnah. Oh perempuan menegakkan sunnah nikmat. Aneh kalau seorang suami nggak demen bini pakai kerudung panjang, aneh. Istrinya berhijab, suaminya ngomel, dayus. Ini suami namanya dayus, dudung tat dayus, dudung dari mana? Lawang bini pakai hijab dia ngomel, dayus dong, nggak punya cemburu. Ini bini pengen ngablak depan dia doang, disuruh ngablak depan orang, dayus. Ya. Harusnya dia berilmu. Ada seorang ibu mengatakan, Ustaz, anak saya terkontaminasi kajian-kajian sesat. Kok bisa dibilang kajian sesat? Kerudungnya panjang bu. Masya Allah. Kan bahaya sekali kalau kerudung panjang diidentikan dengan sesat. Bukankah di Quran ada? Kalau kau mengatakan kerudung panjang sesat, berarti kau sesatkan Quran sampai dakwah Syiah. Emang dia pengen Quran diganti sama Musa Fatimah?